Jadi konektor baut bawah itu fleksibel itu nggak bisa masuk dikarenakan dudukan konektor ini ambles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel HP Happy. Kali ini saya akan menyervis HP Oppo A37 yang speaker atau biasa disebut buzzer itu mati. Jadi buat nada dering nggak bunyi, buat nonton YouTube juga nggak ada suaranya, buat musik-musik juga nggak keluar suaranya. Oke, langsung saja kita buka backdoor-nya dulu. Selanjutnya kita buka bagian penutup baterainya dulu. Ini kalau ada apa-apa nanti biar cepat melepas baterainya. Setelah itu kita menuju ke TKP, ke tempat buzzer berada. Kita buka dulu bautnya. Baut-baut kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil dulu yang terpisah. 7. Lalu kita ambil pinset buat nyongkel, cari selahnya. Kemudian kita cek buzzernya dulu apakah benar-benar mati atau enggak. Di sini buzzernya masih hidup, ada bunyinya krek-krek gitu kalau dikasih tegangan. Lanjut kita ukur dudukan konektor dari buzzer tersebut. Apakah ada tegangannya atau enggak. Ini multinya normal ya. Ternyata enggak ada tegangannya, kita ukur satu-satu. Yang satu ada, yang satu kosong. Yang satu kosong. Kita ulang lagi. Yang satu ada, sebelah kanan ada, yang sebelah kiri kosong. Berarti ini kasusnya putus jalur. Kita urut saja jalurnya. Ada yang menutupi, kita buka dulu. Jadi ini buzzer nggak keluar suaranya karena disebabkan oleh jalur yang putus atau tidak menyambung. Kita urut lagi. Di situ ada L. Coba kita ukur juga apakah putusnya di L-nya itu atau dari atasnya lagi. Kita kasih isolasi dulu itu karet penutupnya itu agar jalurnya kelihatan dengan sempurna. Kembali lagi kita urutkan lagi apakah putusnya di situ atau enggak, masih nyambung ternyata. Yang satunya juga masih nyambung. Sampai situ belum kelihatan putusnya di mana, itu kita korek lagi. Dan ternyata naik ke atas, jadi kita harus membuka baterainya juga. Agak lebih jelas lagi ya. Masih itu kita ulangi beberapa kali agar pastinya itu di mana putusnya. Oke, langsung saja kita buka baterainya agar jalurnya kelihatan jelas, di mana nanti kita bisa mengetahui letak putusnya. Itu kelihatan jalurnya dari situ naik ke atas.
ke atas dan di pojok sendiri. Kayaknya ini cuma lepas di fleksibelnya, tapi kita belum tahu persis kalau belum mengangkat mesin yang atas ini. Maka dari itu kita buka bautnya dulu agar mesin yang atas bisa terangkat dan kita bisa ngecek lebih lanjut di mana titik dari jalur yang putus ini. Jadi pengerjaan untuk buzzer yang nggak bunyi, speaker atau buzzer, itu proses pengerjaannya hampir sama ya. Kita cek dulu apakah putus tegangannya atau enggak. Kita cek pakai multitester. Kalau tegangannya ada, kita tes juga buzzernya atau speakernya. Kalau speakernya bunyi, lanjut lagi, kita urut jalur lagi, kita baru melangkah ke IC. Jadi langkah-langkah yang mudah dulu yang harus kita kerjakan dalam mengatasi kasus speaker tidak bunyi atau nada dering mati, yaitu dari langkah-langkah awalnya dari situ dulu. Kita ambil double tip sedikit untuk mempertebal itu landasan dari soket yang menghubungkan charger, terus dudukan buzzer itu kita ganjel lagi agar lebih tinggi. Kalau hanya soketnya lepas, dengan ini nanti maka jalur akan tersambung kembali. Coba kita pasang, kayaknya kok sulit, nggak mau nemplek-nemplek. Ini ada apa ini? Coba kita lihat dengan teliti lagi, dan ternyata konektornya ambles separuh lebih itu ambles. Jadi untuk Oppo A37 ini kalau konektornya ambles, kita angkat perlahan-lahan ya, jangan terburu-buru. Jadi satu-satu ngerjainnya, ngangkatnya satu-satu pakai benda yang sangat tipis atau jarum runcing bisa. Itu pun harus dengan pelan-pelan dan hati-hati, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa jadi fatal. Kalau soketnya sampai patah atau amblesnya lebih dalam lagi, maka kita akan lebih susah untuk memperbaiki handphone ini. Jadi resikonya ngeri-ngeri sedap. Ganti konektor papan cas ini sangat susah ya. Soalnya saya pernah mempraktekin, saya lepas, saya ganti lagi, ternyata gantinya sangat susah, memerlukan waktu yang agak lama, enggak sebentar. Kita sabar aja, kita telaten, kita angkat satu persatu. Itu ambles. Jadi konektor buat bawah itu fleksibel itu nggak bisa masuk dikarenakan dudukan konektor ini ambles. Solusinya kita harus ngerapiin, kita harus angkat pin-pinnya satu persatu. Masih ambles, kita ambil jarum lagi, kita angkat lagi satu-satu. Di sini mengangkatnya pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras bisa terlempar itu soket-soket itu. Pakai jarum diangkat sedikit, lalu masukkan mata pisau yang sangat tipis buat ngerapiin. Nah,
kayak gitu satu-satu. Ini saya percepat ya, soalnya lama kalau waktunya, kalau satu persatu saya tunggu timernya sampai selesai itu sangat lama sekali. Jadi saya percepat. Itu sudah kelihatan ada jalannya kayak sedia kala, tinggal sedikit lagi. Di cara Jawa niki mimpet, konektore mimpet ra iso mlebu. Ini yang menyebabkan jalur dari dudukan buzzer atau speaker itu putus, ini karena disebabkan oleh ini. Setelah dikira selesai, kita coba, kita masukin pisau, kita jalankan apakah udah jalan di dalam konektor itu. Nah, itu kalau udah jalan itu berarti konektor sudah tidak ambles lagi atau tidak tersumbat. Setelah itu kita pasangkan saja mesinnya. Konektor kita pasangkan. Nah, sudah terpasang. Lalu kita rapikan soket-soket yang lain. Setelah itu kita baut kembali mesin yang atas agar kuat, agar nggak goyah, soalnya on off-nya itu juga berbentuk konektor. Jadi kalau nggak dibaut nanti susah untuk hidupinya. Nah, itu udah muncul tegangannya. Kita kasih lihat pakai multitester jalur dari buzzer atau speaker ini udah keluar atau belum. Kita ukur di kuningannya itu, nah itu udah keluar. Yang satu juga udah keluar. Nah, digandengin udah keluar. Secara teori ini HP sudah bisa mengeluarkan suara. Tapi untuk lebih jelasnya kita coba dulu. Ilmu pastinya kalau tadinya putus terus sudah tersambung lagi ya udah hidup. Itu ilmu pastinya. Kita pasang dulu pengait baterainya. Bautnya selip tuh, kita pasangkan yang satu aja. Lalu kita pasang kembali buzzernya atau speakernya. Ini untuk speakernya ada rumah-rumahannya itu lah. Jadi berfungsi untuk menyaringkan suara. Kita kembalikan baut yang kita lepas tadi. Proses pengerjaan sudah hampir selesai. Kita baut semua dulu aja agar nanti enggak mengulang-ulang. Mantep wae. Nek teorine wis bener ya urip, muga-muga wae ngono. Coba kita hidupkan HP-nya. Oh, sorry, kita pasangkan dulu backdoornya. Sekalian kalau nanti hidup biar rapi sekalian, biar tidak bongkar lagi. Itu on off-nya udah pada jatuh ya itu enggak. Jadi kita harus nata on off-nya dulu. Kita tata dulu, kita masukkan HP ke backdoornya. Kita rapetin lagi backdoornya. Tidak lupa SIM tray-nya juga kita masukkan. Setelah itu baru kita hidupkan handphonenya. Oppo 1 2 3 4 5. Mudah-mudahan berhasil.
Sambil menunggu loading, sedikit penjelasan. Apabila ada suatu kerusakan handphone, maka dicek yang paling mudah dulu. Jangan langsung ke IC, tapi cek yang paling mudah dulu. Lanjut kita masuk ke YouTube. Kita coba putar YouTube. Apakah suaranya sudah keluar atau belum? Tadinya ini mati ya, bisu, diam 1000 bahasa tanpa meninggalkan suara apapun. Kita coba lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Alhamdulillah, speakernya udah nyala. Sekian dulu dari saya. Bagi yang belum subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.